Awalnya Muhammad yang kita contoh itu adalah Rabbani. Akhir Muhammad itu adalah Nurani. Zahirnya Muhammad itu adalah jasmani. Batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halakoh kita, guru-guru kita yang hadir, ini mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kini kita masih dihimpun di Allah di halakoh kita dengan niat dan tujuan yang sama, melatih diri kita mengamalkan kaji nan lah di agih dek guru. Doa dan harapan kita dengan keistiqomahan selalu ndaknya rohani kita dapat bimbingan dari rohani para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita terjemahkan Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, mari kita sama-sama awali dengan baca Quran surah Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan pintu hati, perasaan, pengguna kita. Di samping itu, disampaikan Allah jualah bacaan itu kepada orang tua kita, guru-guru, keluarga, seluruh kawan-kawan kita baik yang bisa hadir pada malam kini maupun yang tidak sempat hadir. Kita mohon juga kepada Allah semakin ditambah-tambah juga kesehatan oleh Allah zahir dan batin. Umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hazin yasa'ulillahi lahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kini kita lah berada di bulan Rabiul Awal pada hari yang ke-8. Ketika kita lah berada di bulan Rabiul Awal, tentu kita mau ulang-ulang balik mengaji, baca cerita tentang peristiwa dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap sejarah yang kita baca itu Bapak dan Ibu, tidak akan pernah kita bisa mengambil hikmahnya ketika tidak ada perubahan di dalam diri kita. Di peringatan itu tujuannya supaya ada perubahan dari nan buruk kepada nan elok, dari yang elok kepada nan lebih elok. Maka kita dasari dengan Quran surah Al-Ahzab tadi, bahwa supaya kita bisa berpindah dari situasi yang tidak rancak, dari situasi yang buruk menjadi elok, dari non elok menjadi lebih elok lagi. Langkah awal dalam Quran surah Al-Ahzab itu Bapak dan Ibu, Allah perintahkan kita dulu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Ayat itu lah kodok kita bahas. Allah perintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikirnya yang banyak. Banyak bukan menurut hitungan kita, tapi banyaklah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banyak menurut Allah, tentu di luar kemampuan kita untuk menghitung dan menjumlahkannya. Maka supaya bisa kita berzikir, zikir yang di luar kemampuan kita untuk menghitung dan menjumlahkannya, kita letakkanlah zikir itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah perlu lolok. Dicarilah di dalam diri kita mana yang tidak pernah lupa dan tidak pernah lolok itu. Tanya tu ada 20. Nafas kita yang turun naik, jantung kita yang berdetak. Kalau untuk sesaat bisa kita metong bara detakan jantung kita dalam semini, bara puluhnya dalam 1 jam, baranya dalam 24 jam. Bisa kita kalkulasikan. Tapi memastikan apakah inyo yang bergetar dalam semini itu lay dalam rangka menyebut nama Allah. Dalam 1 jam itu nyo bergetar lay dalam menyebut nama Allah. Dalam 24 jam itu nyo masih menggari apakah 24 jam itu lay berzikir juga kepada Allah. Itu yang di luar kemampuan kita untuk menghitungnya. Karena kita yang menggerakkan jantung kita atau qalb atau hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keraja kita hanya memastikan apakah jantung itu, apakah hati itu le menyebut nama Allah jua terus. Supaya bisa pasti pengona kita adoon kion dulu. Perasaan kita adoon kion dulu. Dirasai latar rasonya menggari diagia banamu. Kodok kita pandang itu. Kodok kita perhatikan itu, le di situ jo ndak. Le ndak berubah setelannya. Le menggari dalam rangka menyebut nama Allah ajo. Itulah yang kita pastikan. Barang tu lado,
Cuma korojo kita memastikan. Itu saja. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, Allah sebutkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi potang. Ada namanya zikir pagi potang. Jadi kita pun contoh itu. Sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya. Pagi coliak balik. Sonjo coliak balik. Itu yang paling rendah. Tapi ketika kita hanya memandang sekali sepokan aja kion, itulah di bawah standar benar. Lah tibu di surau atau naku kion nih. Nah, jauh di bawah. Kategorinya di Allah bukratau wa asilah. Pagi potang. Maka ketika itulah bisa kita rasakan, bisa kita lakukan Bapak dan Ibu, mesti kita tingkiin lah. Allazina yazkurunallah qiyaman. Sadang toga awak di masa jo awak sadang mangasa jo awak. Maka konahlah toroi. Wa qu'udan di masa jo duduk. Pandang toroi. Wa ala junubihim. Jalang lolok jadi perhatian jo sehingga dalam kondisi zikir tu ndak kita terkolok. Itu dalam upaya meningkatkannya. Sehingga dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'huduri qalbi ma'allah. Kita bakokalan dalam kondisi berubudiyah. Zahir dan batin. Hati yang hudur, hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita usahakan. Ketika itulah diagi di Allah Bapak dan Ibu, kemampuan contoh itu itulah diagi di Allah. Di usaha kita, Allah Maha Pemurah hanya bukaan leh. Awak mau berusaha, mau berjuang, Allah bukakan leh. Yang dibukakan di Allah, huwallazi yusolli alaikum. Huwallazi, dia Allah. Yusolli, yang berselawat kepadamu. Allah berselawat kepada kita. Maksud di situ Bapak dan Ibu, Allah mencurahkan rahmatnya ke kita. Selawat dari Allah, rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa Allah berselawat? Kenapa Allah mencurahkan rahmat? Karena sebenarnya diadunya di diri kita tompek curahan rahmat itu. Apa yang menjadi tompek curahan rahmat di Allah di dalam diri kita? Itulah hakikat kerasulan yang ada di dalam diri kita, nyau kita. Maka selagi ada je nyau dan kita pun bau sau ba nyau itu nak toroi tapaliharo. Terperhatian dak awak toroi. Yang turun naik tu dalam kondisi hudurnya hati kepada Allah. Maka di situ Allah huwallazi yusolli alaikum. Allah akan berselawat. Dicurahkanlah rahmat. Sebab yang ada di dalam tubuh kita kok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat ini bagi sekalian alam. Jadi untuk menzahirkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, hanya ciptalah tompek curahan rahmat yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan hakikat kerasulan. Wa malaikatuhu. Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Samu selawat Allah dengan selawat malaikat? Tidak, beda. Allah berselawat itu adalah rahmat.
malaikat bersolawat adalah memohonkan ampun. Jadi solawatnya malaikat itu memohonkan ampun untuk orang yang beriman. So, lihat surah Al-Ghafir ayat yang ke-7. Allazina yahmiluna al-arsha wa man haulahu. Ada malaikat yang memikul aras dan yang di sekitar aras. Inyo tu memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan tak masuk kita orang yang didoakan oleh malaikat. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Fungsinya oleh Bapak dan Ibu. Apa guna selawat dari Allah, selawat dari malaikat? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Supaya bisa mengaluan kita dari kegelapan menuju cahaya. Jadi yang mengaluan dari kegelapan menuju cahaya itu adalah rahmat dari Allah, permohonan ampun dari malaikat. Selawatnya Allah, selawatnya malaikat. Itu yang mampu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kodok kita donga Bapak dan Ibu dalam muqaddimah disebut orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju cahaya, kan itunya. Di Muhammad nan mana mengeluan dari kegelapan menuju cahaya, rupa yang ada di dalam tubuh kita ko yang diselawati. Bukti Bapak dan Ibu. Betulkah itu yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya? Apa yang gelap itu? Gelapnya akal fikiran kita dengan kebodohan itu gelap. Dengan kurangnya ilmu itu gelap. Maka ketika awak leomwa mendawamkan zikrullah, mulainya hidup, mulainya taraso, mulainya tadonga, mulainya tampak kaji awal yang disampaikan dek guru. Itu kaji awal. Kalimahnya kalimah Allah, dawetnya Nur Muhammad membaca dengan sendirinya. Nur itu cahaya, cahaya itu joleh, torang. Maka kalaulah jale masuk itu yang dikecen di hati awak, disobui dek guru kalimah Allah dawetnya Nur Muhammad, iyo jole nyole mengatakan kalimah Allah di situ. Dan inyo akan bergerak dengan sendirinya, membaca dengan sendirinya. Maka itulah yang akan mengantarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya, yaitu ilmu pengetahuan. Itu dapat kita simpulkan situ cik Bapak dan Ibu. Ilmu kita akan bertambah ketika nyawa kita yang turun naik itu tak pelihara. Ketika hati kita tu hidup, ilmu itu akan bertambah. Siapa yang menambah? Allah. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan itu julah yang kita jadikan munajat. Ilahi Rabbi zidni ilma. Wa minta ju ilmu kepada Allah. Dan Allah lah menjanjikan fa'alima ma fi qulubihim. Akan dihantar ilmu itu ke hati awak. Janji Allah itu kita meminta Allah lah menjanjikan. Cuman Bapak dan Ibu, syaratnya harus terpenuhi. Apa syarat yang mesti terpenuhi? Hati itu hidup. Nyawa yang turun naik itu tak pelihara. Nah, disitulah Allah akan mencurahkan ilmu itu.
Jadi ilahi Rabbi zidni ilman ndakkan berlaku ketika awak masih lalai jo dalam kondisi lalai jo dalam mengenal Allah. Awak baca jo lidah awak la ilaha illallah. Baca tore sementara hati lalai. Ndak ada ilahi Rabbi zidni ilman tadi basuh. Tetap julah ilmu yang dia giat guru dapat awak. Ndak akan bertambah dengan ilmu yang dia giat Allah. Ingin dapat ilmu dari Allah, ingin dia giat pemahaman di Allah, maka berzikirlah zikir yang ingin. Sebutlah dalam menyebut itu hati wak hadir. Maka zikir lisan kita latih sebanyak mungkin supaya hati itu hidup. Ketika hati itu hidup, kita melakukan juga zikir lisan, maka setiap tarikan nafas itu akan taisi juga. Disitulah Allah akan memberi paham. Di ilmu itu basuh, ketika hati dan nyawa tadi lah mulai inyo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu basuh lah betul. Ilahi Rabbi zidni ilman itu. Banyaklah itu Bapak dan Ibu kegelapannya. Sakitnya tubuh awak itu gelap. Cahayanya mah sehat. Maka ingin awak copek sehat, copek dipulihkan di Allah, usaha aja lah. Ba'a Allah nak berselawat, ba'a malaikat nak berselawat. Hidupkan hati. Jago nafas turun naik. Nah, kan itu aja latihan kita tuhnya. Kok dimulai bonala jo kalimah huna mau jadi. Kok Allah saja jadi. Yang penting hati itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu janji Allah Bapak dan Ibu, kita akan dikeluarkan dari kegelapan, segala nan mambek, segala yang menutupi, segala yang menggaduh akan keluar awak dari situ ketika hati itu terhubung toroi kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang-orang yang beriman rahimah. Inya tu maha penyayang. Dek sayang Allah dan sebenarnya kita dimampukan untuk berbuat. Dek sayang Allah kita tu akan dibukakan hijab. Dek sayang Allah awak tu akan diagia kesehatan. Dek sayang Allah akan dimudahkan rezeki. Dek sayang Allah seluruh itu akan diagia di Allah. Cuman kojo kita apa lagi? Buik lah ba Allah nak sayang. Itu kojoannya. Ba Allah nak sayang kawak. Ketika wak banyak lalai, tentu Allah kurang sayang kawak. Dan Allah akan tacura sayangnya ketika kita lebih banyak ingin, lebih banyak berzikir. Berarti banyaknya berzikir akan menjadikan diri kita tompek curahan kasih sayang di Allah. Selagi awak membuat yang sayang di Allah, minaz zulumati ilan nur itu akan dapat. Maka buat saja korojo nan disayang di Allah. Sebab yang kita ikut, yang kita contoh adalah nan disayang di Allah. Saya itu Habibullah. Nabi kita, Rasul kita. Ini tu Habibullah, kekasih Allah. Nan sayang di Allah. Maka jadikanlah diri kita sosok Muhammad. Maka kita akan jadi tumpuan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammadnya di luar, Muhammadnya pula di dalam.
Muhammad di luar iko pengakut syariat. Muhammad yang di dalam pun berjalan menuju Allah inyo dalam torikat. Sehingga basuju ndak kita dengan hakikat. Sebab itu yang mesti kita kenal dan kita dawamkan Bapak dan Ibu. Awalnya Muhammad yang kita contoh itu adalah Rabbani. Akhir Muhammad itu adalah Nurani. Zahirnya Muhammad itu adalah jasmani. Batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Itu yang kita telusuri itu. Itu yang kita pelajari itu. Ilmunya tuh. Untuk menggali bahwa zahirnya Muhammad itu adalah jasmani. Itulah ilmu syariat. Pakaian di tubuh. Memahami batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Itulah korojo di dalam torikat. Untuk mengetahui dan mengilmui akhir Muhammad itu adalah nurani, itulah dalam bidang hakikat. Sementara awalnya Rabbani, itulah yang makrifat. Ketika yang awal dan yang akhir ko basulah, kita baru tahu kita jo Allah. Itu nongkojo kita. Maka antara syariat, torikat, hakikat, dan makrifat itu adalah dalam mencontoh, menteladani Muhammad itu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhil Muhammadin fil arwah. Allahumma salli ala jasadil Muhammadin fil ajsad. Allahumma salli ala qabri Muhammadin fil kubur. Perbanyak berselawat itu B-nya cik lai Bapak dan Ibu. Maka selagi kita lai masih berada di bulan Maulid, gitu aja kita latih pula diri kita kini tidak bisa berselawat. Mudah-mudahan antara zikir dan selawat bisa inyo sedundun, bisa inyo sejalan, sebab tiada zikir tanpa selawat, tiada selawat tanpa zikir. Muhammad, Allah, doke. Antara sifat dan zat. Jauh jangkauan kita tidak bisa kita bahas, tapi cukup kita merasukan. Semakin kita ceritakan, nyo akan semakin membingungkan. Semakin kita zahirkan, semakin kita tertipu. Sebab 6 perasaan itu tidak bisa diwakili hanya dengan kata-kata. Ketika masih bisa aja dibicarakan baru ini menjadi syariat. Sementara itu adalah ranahnya hakikat. Maka ranah hakikat itu kita cukup melalui perasaan. Pasti berbeda masing-masing kita. Dan itulah yang disebut oleh Allah itu fa'alima ma fi qulubihim. Masing-masing kita akan berbeda dalam perjalanan rohani dia di Allah. Tinggal waklai berjuang toroi ala syariatil wara, syariatnya kita sempurnakan, wa tariqatil beda, yang torikatnya kita sempurna puluh jalan. Syariat jalan, torikat jalan, kesempurnaan jalan itu sampai kepada hakikat dan tiba di ujung jalan itu adalah makrifat. Semoga Allah membukakan hijab kita. Amin. Ya mujibas sailin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat dek kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.